Islam telah mengkhususkan satu tempat tertentu untuk melaksanakan sholat yang disebut dengan masjid. Masjid merupakan salah satu pilar utama masyarakat Muslim. Ia merupakan tempat untuk menyatukan barisan kaum muslimin. Masjid Agung Pasar Lama Kota Lahat yang dahulu bernama Masjid Jamik berlokasi di Jalan Mayor Ruslan, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat. Seiring perubahan dan pergantian pengurus, berubah menjadi Masjid Agung sekitar tahun 2000. Masjid Agung Kota Lahat berdiri pada tahun 1912 oleh seorang kiai bernama Kiai Haji Nanang Husin yang wafat pada tahun 1926 dan dimakamkan di sekitar masjid. Namun seiring dengan perkembangan dan perluasan masjid, makam pendiri masjid ini sekarang berada di dalam masjid, tepatnya di sisi kiri masjid. Bukan hanya untuk beribadah, masjid yang sudah berusia puluhan tahun ini memang mempunyai pesona tersendiri selain bentuknya yang megah dan terletak di tengah kota Lahat. Dengan peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, masjid menjadi lokasi utama untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah serta sebagai tempat kegiatan sosial dan pendidikan bagi komunitas muslim. Seperti mengikuti pengajian, kajian keagamaan, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Masjid juga berfungsi sebagai simbol persatuan umat muslim, di mana setiap individu terlepas dari status sosial atau ekonomi dapat berkumpul dan melaksanakan ibadah bersama. Seiring waktu, masjid mengalami perkembangan dalam hal arsitektur yang mencerminkan beragam budaya. Meskipun demikian, fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah dan tempat kegiatan umat muslim tetap menjadi prioritas utama. Masjid Agung Kota Lahat menciptakan kesan yang unik dengan perpaduan arsitektur Melayu dan sentuhan Eropa. Jika kita melangkah masuk, kita akan merasakan nuansa Eropa dan desain interior dan mencakup penggunaan kaca patri. Ukiran dan hiasan-hiasan lain yang terinspirasi dari budaya Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Masjid Agung Kota Lahat, di mana masjid ini merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Kota Lahat. Tahun pendiriannya adalah tahun 1912 yang didirikan oleh Bapak Haji Nanang Husin. Namun pada tahun 2000-an, masjid ini dipugar dan tetap mempertahankan beberapa pilar utamanya, yaitu beberapa bangunan ini seperti tiang-tiang yang ada di sini, dan tentu ini menjadi salah satu masjid yang legendaris yang ada di Kota Lahat. Setiap sudut Masjid Agung Lahat ini memiliki nilai estetika yang tinggi dan menceritakan tentang keindahan dan keberagaman. Interior masjid ini juga menampilkan karpet yang indah, menghadirkan nuansa tenang dan hikmat bagi para jemaah yang datang untuk beribadah. Sedikit bercerita tentang keberadaan Masjid Agung Lahat ini. Masjid Agung Lahat ini yaitu terletak di Jalan Mayor Ruslan 3, Kelurahan Pasar Lama Lahat, yang sebelumnya nama dari Masjid Agung ini adalah Masjid Jamik Kota Lahat. Sekitar tahun 2000-an oleh pengurus pendahulu kami berubah atau dirubahlah dengan kesepakatan bersama menjadi Masjid Agung seperti sekarang ini. Kemudian keberadaan Masjid Agung Lahat ini yaitu sebagaimana kami ketahui dalam sejarah singkatnya bahwa Masjid Agung ini berdiri pada sekitar tahun 1912 yang dirintis atau didirikan oleh salah seorang tokoh dan kiai di Kota Lahat ini pada zaman itu, yaitu yang bernama Ki Agus Kiai Haji Nanang Husin.
Salah satu ciri khas masjid adalah terdiri dari 3 bagian utama, yakni sahan, pusat masjid, mihrab, kiblat, dan mimbar, podium. Hal ini menunjukkan bahwa masjid memiliki tujuan khusus sebagai tempat ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Desain interior masjid biasanya menampilkan simbol-simbol Islam seperti kaligrafi Arab. Simbol-simbol Islam ini sering digunakan dalam desain interior masjid. Selain memperkuat suasana spiritual, penggunaan simbol-simbol ini juga membantu meningkatkan identitas dan kesadaran akan keyakinan yang dianut oleh umat Islam. Misalnya, kaligrafi Arab yang menampilkan ayat-ayat Al-Quran atau nama Allah dapat ditemukan pada dinding atau langit-langit masjid. Mihrab masjid merupakan bentuk setengah lingkaran yang berada di posisi paling depan masjid untuk menunjukkan arah kiblat dan tempat imam memimpin sholat berjamaah. Selain itu, pada mihrab masjid umumnya terdapat mimbar sebagai tempat khutbah atau ceramah pemuka agama pada masjid tersebut. Menurut pengertian ini, menunjukkan mihrab masjid tidak hanya untuk kesan indah saja, namun tetap memiliki nilai fungsi yang bermanfaat. Imam masjid berdiri di atas mimbar untuk menyampaikan khutbah yang berisi pesan-pesan agama, nasihat, dan petunjuk hidup bagi jemaah. Posisi mimbar yang menjulang tinggi memberikan visibilitas yang baik, sehingga khutbah dapat didengar dan dipahami oleh seluruh jemaah. Mimbar seringkali dihiasi dengan ukiran, kaligrafi, dan material berkualitas tinggi untuk menambah kemegahan dan keindahan estetika interior masjid. Keindahan mimbar memikat hati dan jiwa para jemaah. Setelah nama, kemudian kami ditunjuk oleh kawan-kawan atau jamaah Masjid Agung untuk menjadi pengurus Masjid Agung sejak tahun Januari 2019. Nah, di situ kami mulai berpikir untuk merenovasi secara besar-besaran Masjid Agung ini. Dan kelihatan seperti sekarang ini, walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan, namun kita bertahap untuk tetap membangun masjid ini. Dan pada tahun 2023, alhamdulillah, renovasi Masjid Agung ini selesai. Yang dahulunya ada dalam foto itu sangat sederhana sekali, tidak ada bentuk masjid sama sekali, dan alhamdulillah setelah kita renovasi dengan keadaan yang sekarang ini, alhamdulillah Masjid Agung sudah kelihatan megah. Kemudian daripada itu dahulunya tidak ada halaman parkir. Salat berjamaah menjadi momen yang istimewa bagi umat muslim. Saat itu kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman dalam kebersamaan dan kekompakan untuk memenuhi panggilan Allah.
tak hanya mendapatkan pahala yang berlipat ganda, sholat berjamaah juga mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan saling tolong-menolong. Melalui sholat berjamaah, kita belajar untuk menyatukan tekad dan hati dalam rangkaian gerakan yang indah. Dalam saf yang teratur, kita mendapati kebersamaan dan persatuan yang memanusiakan. Dengan menghadirkan sholat sunnah, kita memiliki kesempatan untuk lebih banyak berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah merupakan wadah bagi kita untuk mengucap syukur dan memohon ampunannya secara pribadi. Pada saat yang bersamaan, kita dapat merasakan kedamaian dan ketenangan dalam menghadapi segala permasalahan hidup. Dahulunya tidak ada halaman parkir. Pas pagar masjid ini mepet ke jalan, sehingga jamaah-jamaah yang ingin sholat di masjid ini banyak yang mengurungkan niatnya karena tidak ada lahan parkir. Setelah kami bermusyawarah dengan pengurus dan melibatkan majelis ulama, sehingga masjid ini agak kita potong sedikit untuk lahan parkir yang sebagaimana kita lihat sekarang ini. Merupakan perintah langsung dari Allah yang tertulis di dalam Al-Quran sebagai salah satu cara bersuci sebelum melaksanakan sholat. Tata cara berwudu yang diajarkan Rasulullah SAW ternyata mengandung hikmah dan rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Melalui wudu, umat Islam diingatkan akan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Setiap gerakan dalam wudu merupakan kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Dengan membersihkan diri secara fisik, umat Islam diharapkan dapat mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan ketaatan mereka terhadapnya. Wudu tidak hanya membersihkan tubuh, tetapi juga menyegarkan jiwa dan batin seseorang. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama dengan beberapa orang atau lebih. Dalam praktiknya, seorang imam akan menjadi pemimpin sholat, sedangkan jemaah bertindak sebagai makmum yang mengikuti gerakan dan bacaan imam. Dengan melaksanakan sholat berjamaah, umat Islam dapat merasakan kebersamaan dan persaudaraan yang erat antara kaum muslimin. Sholat menjadi sarana untuk bersatu dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyelaraskan pikiran serta hati dalam sebuah rangkaian gerakan dan bacaan yang beragam. Melalui sholat berjamaah, kita bisa merasakan kehangatan dan kebersamaan dalam saudara muslim yang berada di sekitar kita. Sholat berjamaah memberikan peluang kepada seorang muslim untuk meningkatkan kualitas ibadahnya dengan mengikuti gerakan dan bacaan imam yang sudah terlatih. Seorang makmum dapat memperbaiki cara melaksanakan sholat yang lebih baik. Selain itu, sholat berjamaah juga memastikan kesempurnaan sholat, serta dalam beberapa rakaat tertentu hanya dapat dilakukan dalam sholat berjamaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Pak, masjidnya luar biasa, bagus banget ini. Alhamdulillah. Kalau dari sejarahnya sendiri, mulai kapan ini masjid Pak? Kalau sejarahnya itu seperti yang kami dapat datanya dari tua-tua dahulu, ini sekitar 1912 ini. 1912. Tapi sekarang bangunannya sangat-sangat modern sekali ya. Ya, Ini alhamdulillah. apakah ada pemugaran atau bagaimana sejarahnya? Dahulunya masjid lama, sudah beberapa kali pemugaran, kemudian kita pada tahun 2019 saya ditunjuk oleh jamaah untuk menjadi ketua masjid sini. Kita berencana dengan kawan-kawan pengurus, kita bangun seperti ini. Renovasi besar-besaran dulu tahun 2019 awal. 2019 awal. Kalau untuk kegiatan jamaah masjid sendiri, apa saja yang dilakukan di sini Pak? Kalau kegiatan untuk jamaah, yang pertama itu kita setiap malam Rabu itu mengadakan pengajian, yaitu pembacaan atau perbaikan bacaan Al-Quran. Setiap malam Rabu? Dari surah Al-Fatihah, mulai dari pelapasan di mana tempat-tempat huruf, makharijul huruf artinya, di mana-mana sudah kita ini baru berinjak kepada ayat-ayat. Mulai dari surah Al-Fatihah dulu dengan ayat-ayat pendeknya yang biasa kita baca dalam sholat. Kemudian pada malam Jumat, malam Sabtu itu ada pengajian kajian fikih namanya. Kajian fikih. Yang diasuh Fikihnya oleh tentang apa saja fikih biasanya? mulai dari bab tahara. Oh, bab toharoh, ya, kesucian ya. Suci ya. Masalah mulai dari air, macam-macam air. Kemudian kita lanjut ke masalah sholatnya. Oke. Kemudian ada lagi Taman Pendidikan Al-Quran setiap hari itu setelah sholat zuhur atau sampai asar. Kemudian ada lagi pengajian ibu-ibu. Kemudian kultum subuh setiap Jumat pagi. Itu rutin itu. Ternyata banyak sekali Pak kegiatan di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah hal yang baik untuk para jamaah yang di sini. Terima kasih Pak Pamudin. Saya izin keliling-keliling lagi melihat beberapa. Silakan. Siap. Masjid Agung Kota Lahat tidak hanya menjadi tempat beribadah umat muslim pada umumnya. Pengurus masjid ini juga sudah dari zaman dahulu membentuk Taman Pendidikan Al-Quran yang sampai saat ini masih berjalan dan telah melahirkan banyak santri. Taman Pendidikan Al-Quran juga memiliki fungsi dan tujuan yang amat penting dalam menanamkan ilmu agama bagi para santrinya. Yang sekarang itu terbagi menjadi 3 kelas yang sekarang. Itu karena yang dulu-dulunya mati, kemudian di tahun 2003 2004 sampai sekarang ini kami buat lagi yang baru. Nah, untuk sekarang itu terbagi menjadi 3 kelas. Dan untuk tingkat pelajaran yang pertama ada TPA, baca tulis Quran. Yang kedua yaitu hafalan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian hafalan hadis-hadis tentang kasih sayang, hadis-hadis tentang toharo, bersuci. Nah, kemudian hafalan ayat-ayat pendek. Kemudian juga praktek sholat dan doa sehari-hari. Itu kalau yang kami terapkan di Masjid Agung. Ruang kelas yang nyaman menjadi sarana utama pembelajaran pokok bagi para santri dalam proses belajar. Pada awal mula pembelajaran di Taman Pendidikan Al-Quran, biasanya santri akan dikenalkan dengan huruf hijaiyah. Setelah mempelajari huruf hijaiyah, metode umum yang paling lazim digunakan adalah dengan menggunakan metode Iqra.
Proses pembelajaran untuk membaca Al-Quran ini bertujuan supaya santri bisa membaca Al-Quran yang menggunakan huruf Arab atau huruf hijaiyah. Namun tentunya bukan hanya sampai bisa sekedar membaca Al-Quran saja. Akan tetapi tujuannya adalah agar santri dapat membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Tujuan Taman Pendidikan Al-Quran selanjutnya adalah untuk melatih kemampuan anak-anak dalam menghafal Al-Quran. Dalam hal kategori menghafal Al-Quran, lazimnya pelajaran hafalan yang diberikan di Taman Pendidikan Al-Quran adalah hafalan surat-surat pendek dan doa sehari-hari serta bacaan sholat. Kemampuan dalam melaksanakan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembelajaran di Taman Pendidikan Al-Quran. Dan sekarang untuk tenaga pengajarnya itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, kemudian ada Ustadz Zika, beliau juga merupakan seorang sarjana teknik dari Unsri. Kemudian ada saudara Sohibullah, beliau juga seorang sarjana agama yang keluaran dari pesantren Stein Curup. Taman Pendidikan Al-Quran sangat berperan dalam mendidik dan melahirkan generasi muslim yang cinta dan mengamalkan ajaran Islam yang sesuai dengan syariahnya dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Hendaknya Al-Quran sudah harus diajarkan orang tua kepada anak sejak usia anak-anak. Pada usia dini, anak lebih mudah menyimak dan memiliki potensi belajar yang benar dan sangat kuat. Pemirsa, wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar dan juga tanda-tanda kekuasaan Allah, maka itu termasuk ke dalam ketakwaan hati. Sama seperti Masjid Agung Lahad ini, di mana dari tahun 1912 sampai dengan saat ini tetap eksis untuk terus menyebarkan dakwah-dakwah agama Islam kepada para pengikutnya yang ada di Kota Lahad ini.